Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Siti Fatimah MPD selaku dosen mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Khairul Anam dengan NPM 2001081005. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang iman dan kufur. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu iman dan kufur. Jadi, menurut bahasa, iman berarti membenarkan atau tasdik, yang maknanya hampir serupa dengan pengertian iman secara lisan. Yaitu, secara lisan, iman berarti mengucapkan dengan membenarkan dalam hati dan mengamalkan dalam perbuatan. Sedangkan kufur, secara bahasa kufur berarti menutupi. Tetapi jika dianalisis menurut syara, maka kufur berarti tidak beriman kepada Allah serta Rasul-Nya. Ketika seseorang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mendustakannya atau tidak dengan cara mendustakannya, maka orang tersebut telah dianggap kufur atau mengkufuri keberadaan Allah dan juga Rasul-Nya. Nah, yang selanjutnya yaitu iman dan kufur menurut para aliran-aliran. Yang pertama ada iman dan kufur menurut aliran Khawarij. Pendiri teologi Khawarij yang berkaitan dengan masalah iman dan kufur lebih bertendensi pada politik. Kebenaran pernyataan seperti ini tidak dapat disangkal karena pemunculan persoalan teologi Khawarij di seputar masalah tahkim antara kubu Ali dan Muawiyah yang menanyakan apakah mereka tetap mukmin atau kafir. Karena kedua belah pihak telah melakukan tahkim kepada manusia, maka mereka telah berbuat dosa besar. Barang siapa yang melakukan dosa besar, menurut Khawarij kecuali sekte Najah adalah kafir dan akan disiksa di neraka selamanya. Subsekte Khawarij yang sangat ekstrim menggunakan istilah yang lebih mengerikan daripada kafir, yaitu musyrik. Mereka memandang musyrik bagi siapa saja yang tidak mau bergabung ke dalam barisan mereka. Sedangkan pelaku dosa besar dalam pandangan mereka telah beralih status keimanannya menjadi kafir milah atau agama. Dan itu berarti ia telah keluar dari Islam. Si kafir semacam ini akan kekal di neraka bersama orang-orang kafir lainnya. Yang selanjutnya ada iman dan kufur menurut aliran Murji'ah. Aliran ini muncul sebagai respon terhadap teologi Khawarij. Pendapatnya tentang pelaku dosa besar tetap dihukumi mukmin yang penyelesaiannya ditunda pada hari kiamat. Karena itu pandangannya tampaknya tidak sejalan dengan orang-orang Khawarij. Jika Khawarij menekankan pada persoalan siapa yang menjadi kafir di kalangan muslim, maka Murji'ah adalah sebaliknya. Diskursus teologis mereka lebih menitik beratkan pada persoalan keimanan, yaitu siapa di antara umat Islam yang masih mukmin dan tidak keluar dari Islam. Golongan Murji'ah ekstrim atau Murji'ah bid'ah mengatakan bahwa iman hanya pengakuan atau pembenaran dalam hati. Artinya mengakui dengan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Dari pengertian ini, mereka berpendapat bahwa seseorang tidak bisa menjadi kafir karena telah melakukan dosa besar, meskipun secara lisan dia menyatakan kekufurannya. Keyakinan yang sangat terkenal dari Murji'ah ini adalah perbuatan maksiat tidak dapat menggugurkan keimanan, sebagaimana ketaatan tidak dapat membawa manfaat bagi kekufuran. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kelompok ini hanya memandang pelaku dosa besar, tidak akan disiksa di dalam neraka.
Lalu menurut mereka konsep kafir adalah orang yang tidak menganut paham tasdik serta ikrar. Golongan ini lebih mementingkan iman daripada perbuatan, karena perbuatan baginya tidak dapat dijadikan ukuran mukmin atau tidaknya seseorang. Golongan ini bertolak belakang dengan Khawarij yang lebih mementingkan perbuatan daripada iman. Dan yang selanjutnya ada iman dan kufur menurut aliran Mu'tazilah. Menurut aliran Mu'tazilah, kemunculan aliran ini dalam pemikiran teologi Islam diawali dengan masalah yang hampir sama dengan kedua aliran yang sebelumnya, yaitu mengenai status pelaku dosa besar. Apakah masih beriman atau telah menjadi kufur? Bila Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar dan Murji'ah memelihara keimanan pelaku dosa besar, sedangkan Mu'tazilah tidak menentukan status serta predikat yang pasti bagi para pelaku dosa besar. Setiap pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah menempati posisi tengah di antara posisi mukmin dan posisi kafir. Lalu menurut Mu'tazilah, iman bukan hanya tasdik dalam artian menerima sebagai suatu yang benar apa yang disampaikan orang lain. Namun, iman merupakan pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan. Dengan kata lain, orang yang membenarkan tasdik bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, namun tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka tidak dapat dikatakan sebagai mukmin. Tegasnya, iman adalah amal. Iman yang dimaksud tidak berarti pasif yang hanya menerima apa yang dikatakan orang lain, namun menurutnya iman harus aktif karena akal mampu mengetahui kewajiban-kewajiban kepada Tuhan. Yang selanjutnya yaitu iman dan kufur menurut aliran Asy'ariyah. Aliran ini lahir sebagai respon atau reaksi terhadap kekerasan Mu'tazilah yang memaksakan faham khalaq Al-Quran. Pada mulanya aliran ini didirikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari yang merupakan penganut aliran Mu'tazilah. Kemudian ia menentang ajaran teologi Mu'tazilah karena ada hal yang dinilai tidak sesuai dengan karakteristik serta intelektual mayoritas umat Islam pada masa itu. Oleh karena itu, di dalam masalah iman dan kufur, Asy'ariyah sangat berbeda secara diametral dengan Mu'tazilah. Asy'ariyah berpendapat bahwa akal manusia tidak bisa merupakan ma'rifah dan amal. Manusia dapat mengetahui kewajibannya hanya melalui wahyu, bahwa ia berkewajiban mengetahui Tuhan dan manusia harus menerima sebagai suatu kebenaran. Iman bagi mereka adalah tasdik. Pendapat ini berbeda dengan kaum Khawarij dan Mu'tazilah, tapi dekat dengan kaum Jabariyah. Tasdik menurut Asy'ariyah dibatasi pada Tuhan dan apa yang dibawa oleh Rasulnya. Tasdik merupakan pengakuan dalam hati yang mengandung ma'rifah Allah. Iman menurut golongan ini hanyalah tasdik, sebab tasdik itu merupakan hakikat ma'rifah bagi orang yang mengetahui sesuatu itu benar, maka ia akan membenarkan dengan hatinya. Selain itu, pandangan terhadap pelaku dosa besar nampaknya Al-Asy'ari mewakili ahlu al-sunnah yang menyatakan pendiriannya dengan tidak mengkafirkan orang-orang yang sujud ke arah Baitullah, walaupun telah melakukan dosa besar seperti berzina dan mencuri. Menurut mereka masih tetap sebagai orang yang beriman sekalipun berbuat dosa yang besar. Namun jika melakukan dengan menganggap bahwa perbuatan itu dibolehkan atau halal dan tidak meyakini keharamannya, maka orang tersebut telah dipandang kafir. Balasan di akhirat kelak bagi pelaku dosa besar ini adalah jika dia meninggal sebelum bertobat. Menurut Asy'ari,
maka keputusannya tergantung pada kebijaksanaan Tuhan yang maha berkehendak mutlak. Yang terakhir yaitu iman dan kufur menurut aliran Maturidiyah. Pendirinya adalah Abu Al-Mansur Al-Maturidi. Menurut Maturidiyah Samarkand, akal dapat sampai kepada kewajiban mengetahui Tuhan. Jadi, iman lebih dari tasdik. Iman menurutnya harus lebih aktif yang tidak hanya menerima dan membenarkan apa yang disampaikan orang lain. Tasdik harus diperoleh dari ma'rifah. Adapun tasdik, hasil ma'rifah itu adalah tasdik yang didapatkan melalui penalaran akal dan bukan sekedar berdasarkan wahyu. Lalu terhadap pelaku dosa besar aliran Maturidiyah, baik Samarkand ataupun Bukhara, keduanya menyatakan bahwa ia masih tetap sebagai mukmin karena adanya keimanan di dalam dirinya. Sedangkan balasan yang diperolehnya kelak di akhirat jika meninggal tanpa taubat diserahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian penjelasan iman dan kufur menurut para aliran. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.